penantian yang sangat luar biasa. Dan dengan penantian yang sangat luar biasa, Yanti diberikan kepercayaan sama Tuhan untuk sampai ke Taiwan sampai detik ini. Dan Yanti nggak mau menggunakan waktu yang sudah Tuhan berikan untuk Yanti di Taiwan ini untuk hal-hal yang tidak baik. Halo, welcome. Ketemu lagi ya bersama Yanti 89 channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penuntut pintar TKI cerdas. Oh ya guys, nih mungkin kelihatan tuh ya, nih kelihatan lah, ini tuh kelihatan tuh bintik-bintik tuh, nih bekas jerawat nih, ini kelihatan banget tuh. Nah, Yanti cerita, Yanti kan sering dikasih serum sama majikan, dikasih hembody lah, dikasih apalah sama majikan. Nah, yang biasanya Yanti dikasih serum itu cocok. Dan waktu kemarin kan Yanti nggak kayak gini mukanya ya, nggak kayak gini, bener-bener nggak kayak gini. Nah, karena Yanti kemarin memakai krim yang dikasih sama majikan, dan setelah pakai krim itu Yanti pakai krim baru sehari, pagi dan malam. Ternyata bangun tidur itu langsung mukanya kayak bengkak, kayak nggak kayak banget sih, kayak biang keringet, tapi semuka itu rasanya panas, gatel. Guys, buat penonton pintar, TKI cerdas, dan penonton Yanti selalu bilang, pesen Yanti banyak sekali. Ketika kita di luar negeri, yang pasti di Taiwan khususnya, kita menggunakan HP Android, ataupun sekarang banyak sekali menggunakan iPhone, HP yang lebih bagus, lebih canggih, dengan kualitas yang bagus juga disertai dengan internet unlimited yang harganya menurut Yanti itu dibandingkan dengan di Indo, itu di Taiwan itu lebih murah, karena itu sebulan unlimited. Kalau di Indo berapa? Itu dikasih makanan sama majikan, tapi makanan itu habis buat sembayangan. Kalau yang di Taiwan itu pasti paham makanan sembayangan, mungkin kalau yang di luar negeri itu juga paham makanan sembayangan itu seperti apa. Tapi sama mbaknya itu dibuang di tong sampah dan dibikin video. Saran Yanti langsung sih, Mbak, kalau dikasih makanan sama majikan, kalau memang mau dibuang, kita nggak doyan ataupun apa, lebih baik kita bilang ke majikan, puyau, nggak mau. Jadi yakin majikan pun nggak akan ngasih. Karena apa? Orang Taiwan itu sangat perhitungan. Apalagi dengan makanan yang dia buang itu, kalau yang dilihat itu harganya tidak murah loh. Itu saran Yanti. Jadi hati-hati buat sahabat TKI ketika kita menggunakan sosmed. Apalagi sekarang yang namanya tok itu bukan hanya teman kita yang melihat, tapi mungkin semua orang yang memiliki tok, dan apalagi itu jika FYP, itu banyak sekali yang melihat. Jadi hati-hati. Nanti kalau sudah ketahuan dan sampai masuk berita, baru kita kena mental. Karena apa? Berita anak Indo di Taiwan itu selalu terupdate dan selalu masuk berita TV di Taiwan.
Jadi kita harus hati-hati menggunakan sosial media. Kalau memang dikasih makanan sama majikan sebegitu banyaknya dengan video yang kamu buat dan dibuang, itu menurut Yanti majikan itu termasuknya sudah sangat baik loh. Karena apa? Kita yang pemain lama di Taiwan itu sangat menghargai dengan yang namanya makanan. Kenapa? Masih banyak di luar sana orang yang mendapatkan majikan tidak seberuntung Mbak. Yanti doyan ataupun tidak, Yanti tetap terima. Dan ketika itu makanan masih layak pakai ataupun belum expired, ketika Yanti doyan, Yanti makan. Dan ketika kita tidak doyan, itu masih layak pakai dan belum expired, kita punya teman, kita bisa jelaskan ke teman kita, ini makanan ini kamu mau apa enggak. Kalau kita nggak mau dan teman kita mau, alangkah lebih baiknya kita kasih ke teman kita. Karena apa? Ya kita bisa saling menghargai, kita bisa mentoleransi majikan, diri kita, dan juga sahabat kita. Jadi hati-hatilah menggunakan sosial media. Nah, sama halnya Yanti di sini majikan tahu kita orang Indo yang Muslim, majikan tahu kita sholat, pasti majikan tahu kita nggak makan babi. Kalau makanan itu ya menurut kita itu haram lah ya. Ya kita di Taiwan kalau kita mau cari halal dan haramnya itu susah. Yang pasti kalau makanan itu tidak mengandung babi dan itu masih layak pakai, walaupun itu sisa sembayangan, ya kita terima dengan ikhlas, dengan legowo. Karena apa? Seperti apapun kenyataannya, kita di sini tetap bebu. Ya derajat kita tetap rendah dari majikan. Jadi hati-hatilah menggunakan sosial media sekarang. Ketika hal itu baik buat diri kita, kita boleh itu sebarkan, kita boleh itu publikasikan ke orang-orang, ke sahabat. Tapi kalau memang itu nggak baik buat kita, cukup kita lihat, jangan kita tiru, tapi kita jadikan, oh ini nggak baik, kita nggak boleh seperti itu. Memang pemikiran nggak sama, tapi bisa kali kita belajar untuk menjadi lebih baik. Nah, buat sahabat TKI yang ada di Taiwan khususnya, ya buat penonton semua lah TKI dimanapun kalian berada, karena Yanti kan nggak pernah tahu aturan dan info-info seputar TKI di luar sana, Yanti nggak pernah tahu. Tapi yang pasti kompak selalu ya. Pesen-pesen Yanti, gunakan HP Android sebaik mungkin, iPhone sebaik mungkin, dan gunakan internet unlimited dengan harga yang segitu, dengan hal yang positif. Kita menggunakan HP yang bagus dengan kekreatifan kita di TokTok itu bisa menghasilkan uang. Kalau kita kreatif, kita bekerja di Taiwan, kita punya TokTok bisa menghasilkan uang. Kita pulang ke Indonesia sedikit ada pemasukan dari TokTok. Itu kalau kita mau menggunakannya dengan baik di TokTok. Kalau kita mau menggunakannya baik lagi di YouTube, kita kreatif, kita memanfaatkan waktu ketika kita istirahat di Taiwan, kita punya YouTube. Banyak sekali dari sahabat TKI di Taiwan yang pulang membawa kesuksesan dengan channel YouTube-nya, dan sekarang di rumah dia tinggal menikmati hari-harinya dengan YouTube-nya, dengan konten kreator yang dia buat. Menjadi konten kreator di YouTube dan menjadi konten kreator di TokTok itu menghasilkan uang. Jadi manfaatkanlah hal itu. Jangan gunakan TokTok untuk hal-hal yang tidak baik, tidak berfaedah, dan menjadikan sampah.
itu yang akhirnya nanti akan merugikan diri kita sendiri. Jadi tolonglah buat sahabat TKI, dengan hal seperti itu secara tidak langsung itu juga memberi nilai buruk TKI Indonesia di Taiwan. Karena apa? Kita loh anak Indo di Taiwan itu terkenal dengan etikanya unggah-ungguhnya. Karena ingat, kita proses dari Indo melalui proses yang sangat rumit, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Jangan lupa pulang membawa kesuksesan. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Bye-bye.